Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Megdak Crypto Indonesia. Hari ini tanggal 13 Juli 2025 dan video ini direkam pada jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, kita akan bahas kondisi pasar Bitcoin terbaru, lengkap dengan analisis teknikal, proyeksi jangka pendek, dan insight strategi untuk para trader dan investor. Sebelum kita masuk ke update hari ini, saya ingin sedikit menyoroti apa yang terjadi sejak video terakhir kita. Yang di sini ini, yang Bitcoin breakout, Ethereum juga nggak mau kalah. Di analisis sebelumnya, saya sempat menekankan bahwa apabila Bitcoin berhasil menembus zona resisten utama di 114.000, maka potensi lanjut ke area 117.000 hingga 118.000 akan sangat terbuka. Dan benar saja, Bitcoin berhasil rally tajam menembus zona tersebut, naik lebih dari 5% hanya dalam 2 hari, dan sekarang sedang berkonsolidasi dalam pola simetris triangle di atas level resisten sebelumnya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini hanya konsolidasi sehat sebelum lanjut naik, atau ini justru jebakan sebelum koreksi lebih dalam? Nah, sekarang kita langsung lihat ke grafiknya. Nah, seperti biasa kita mulai dari struktur harga di grafik 4 jam. Saat ini Bitcoin berada di kisaran 117.800 dengan harga bergerak sideways, membentuk pola symmetrical triangle yang merupakan sinyal konsolidasi netral. Bisa kita lihat di sini, triangle ini muncul setelah lonjakan tajam, yang artinya besar kemungkinan ini adalah pola continuation bullish. Harga tetap bergerak di atas EMA 215589 dan bahkan 200, yang menunjukkan bahwa struktur jangka menengah masih mendukung uptrend. Jadi selama harga tidak breakdown dari EMA 21 yang saat ini di sekitar 115.751, struktur bullish masih valid. Kemudian pola triangle ini terbentuk dengan range yang makin menyempit dan semakin dekat ke apex atau ujung. Biasanya ini menandakan breakout akan terjadi dalam 1-2 candle berikutnya. Karena triangle ini muncul setelah rally, maka probabilitasnya lebih tinggi untuk breakout ke atas. Tapi tentu kita harus tetap perhatikan volume dan validasi candle. Nah, sekarang mari kita breakdown lebih detail soal zona penting. Yang pertama, kita akan omongin soal zona support ya. Zona support yang pertama ada di sini, di area 115.700 sampai dengan area 114.000 di sini. Ini adalah area yang sebelumnya jadi resistance dan sekarang berubah jadi support. Kemudian yang kedua ada di sini, di area 112.000 sampai dengan 110.000. Ini area yang juga berperan sebagai base breakout. Kemudian 109.000 sampai 107.500. Di sini kita bisa lihat yang sebelumnya terus-terusan nge-retest di sini, yang pada akhirnya terjadi breakout di area ini. Kemudian untuk zona resisten, yang pertama ada di 119.000. Ini high lokal dan juga batas atas triangle. Kemudian yang kedua di 120.000 sampai 122.000. Ini adalah target potensial jika breakout terjadi. Kemudian 123.800 sampai dengan 125.000 bisa dibilang resisten psikologis dan area distribusi potensial jangka menengah. Kemudian selanjutnya kita akan lihat indikator ya, RSI dan juga volume. RSI saat ini ada di 71,48, masih di area overbought, namun belum menunjukkan divergensi negatif yang signifikan. Ini artinya secara momentum Bitcoin masih punya tenaga untuk naik lebih jauh meskipun sedang pending koreksi minor. Kemudian dari sisi volume kita lihat penurunan selama pembentukan triangle yang bisa dibilang normal dalam pola konsolidasi. Namun breakout ke atas hanya valid jika disertai lonjakan volume minimal 1,5 kali dari rata-rata candle sebelumnya. Nah, saat ini kita punya dua skenario besar yang bisa dimainkan. Yang pertama, skenario bullish, yaitu BTC breakout zona triangle, kemudian tembus dari area 118.000 ke 119.000 dengan volume yang besar. Target jangka pendeknya ada di 120.000, kemudian lanjut ke 122.000 ke atas. Entry ideal di retest triangle atau breakout confirm. Gunakan candle close 4 jam untuk validasi. SL bisa ditempatkan di 115.000 di sini. Kemudian untuk skenario bearish atau fake out, yaitu BTC gagal breakout dari zona triangle ini dan justru dia breakdown ke bawah. Jika tembus 115.500, kita bisa lihat pullback ke 112.000 atau mungkin ke area support yang lebih rendah, yaitu di 109.000. Entry short bisa dipertimbangkan jika candle breakdown kuat dengan volume, namun tetap hati-hati karena struktur besar masih bullish. Kalau kalian sudah follow channel ini dari awal bulan, kita sudah beberapa kali membahas potensi breakout dari struktur sempit yang terbentuk antara 3 sampai 9 Juli. Prediksi itu mengarah pada yang pertama, kenaikan jika BTC mampu breakout dari trendline menurun dari zona 112 yang akhirnya benar-benar terjadi. Kemudian dengan struktur triangle baru ini, kita sedang mengulang pola serupa dalam skala yang lebih kecil namun tetap kuat. Ini menunjukkan bahwa price action BTC masih sangat teknikal, sangat bisa dianalisis jika kita sabar dan fokus pada level-level kunci.
doji. Kemudian kesimpulan untuk technical analysis BTC hari ini, BTC sedang konsolidasi dalam pola triangle setelah rally kuat. Struktur saat ini masih bullish, tapi kita butuh breakout konfirmasi. Kemudian perhatikan volume, level 119 untuk breakout, kemudian 115 untuk potensi breakdown. Jadi tetap disiplin, jangan FOMO, dan pastikan kamu selalu trading dengan rencana dan risk management yang jelas. Nah, untuk analisis selanjutnya kita langsung lihat ke Ethereum ya. Apakah Ethereum menunjukkan hal yang sama dengan Bitcoin? Kita langsung lihat ke grafik Ethereum. Untuk kalian yang belum join komunitas VIP Megdak Crypto, kalian bisa lihat keuntungan-keuntungannya dari menonton video yang ada di sini. Keuntungan yang diberikan cukup besar dan bisa kita lihat di sini. Saya akan memberikan rebate 40%. Untuk masuk ke komunitas VIP kita di sini, kalian bisa lihat di deskripsi channel atau di deskripsi video di bawah, yaitu dengan memakai referral Megdak Crypto, kirimkan buktinya ke Telegram Megdak Crypto. Nah, kita langsung lanjut ke grafik Ethereum. Sekarang kita masuk ke grafik Ethereum di time frame 4 jam. Seperti biasa sebelum kita mulai, kita akan kilas balik dulu sedikit ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas bahwa ETH punya peluang besar buat naik ke area 2800 sampai dengan 2900 kalau dia berhasil breakout dari konsolidasi di area 2800 sampai dengan 2700. Kemudian kita juga ada bahas juga untuk hati-hati buat entry di ETH, soalnya kemarin indikasi RSI sudah menunjukkan overbought atau volume pembeliannya sudah terlalu besar. Dan ternyata Ethereum benar-benar breakout kuat, naik lebih dari $200 hanya dalam beberapa hari. Dan sekarang perhatikan baik-baik, ETH sedang melakukan retest di zona atas channel dan ini bisa menjadi momen kunci untuk menentukan arah selanjutnya. Ethereum saat ini berada di harga sekitar 2957 dan masih berada dalam zona atas dari breakout range sebelumnya. Jika kita lihat secara struktur, ETH telah meninggalkan area konsolidasi sempit antara 2700 sampai dengan 2800 dan saat ini bergerak datar setelah lonjakan tajam dari zona tersebut. Harga masih berada di atas EMA 21 dan EMA 55 dengan EMA yang tersusun rapi 21, 55, 89 dan 200 yang menunjukkan bahwa tren jangka menengah masih sangat bullish. Di grafik ini kita juga bisa lihat bahwa sebelum rally naik, ETH sempat terbentuk ascending channel kecil yang bisa dilihat dari garis biru miring yang saya tandai. Ini menandakan mini akumulasi sebelum impuls besar. Sekarang kita memasuki zona hijau besar. Kemungkinan besar ini adalah area resisten mayor atau target profit jangka pendek dari banyak trader. ETH terlihat sedang melakukan retest ringan setelah rejection ringan di upper bound sekitar 3000 di sini ya. Jika ETH mampu bertahan di atas 2880 sampai dengan 2900 selama beberapa candle ke depan, maka ini akan menjadi base kuat untuk lanjut naik ke atas 3050 atau bahkan 3200. Sekarang untuk zona penting. Yang pertama untuk zona support. Zona support yang pertama ada di sekitar 2700 sampai dengan 2800 di sini. Ini adalah area yang sebelumnya menjadi area konsolidasi kemudian breakout ke atas dan sampai ke harga sekarang yaitu 2958. Kemudian yang kedua ada area support di sini di area 2600-an sampai dengan area 2500. Ini bisa dibilang adalah satu area support yang kuat yang sebelumnya menjadi zona retest sebelum Ethereum akhirnya breakout dari zona tersebut dan rally ke atas. Kemudian yang selanjutnya untuk zona resistance. Zona resistance pertama ada di zona 2980 sampai dengan 3000. Ini adalah upper channel range saat ini. Kemudian di 3000 sampai dengan 3200 di atas ini adalah target breakout potensial selanjutnya. Kemudian di 3280 ke atas resisten psikologis dan bagian di atas channel jangka panjang. Kemudian dari indikator RSI kita bisa lihat saat ini berada di 67,38. Sedikit turun dari posisi overbought sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa momentum beli mulai sedikit melemah, namun belum memasuki wilayah netral sepenuhnya. RSI tetap berada di atas garis tengah 50. Artinya tren jangka pendek masih dalam kontrol buyer. Tidak ada divergensi bearish yang terlihat jelas. Namun, kecenderungan melandai perlu diwaspadai jika disertai volume yang makin tipis. Untuk dari segi volume, terlihat bahwa volume besar terjadi saat breakout tanggal 10 sampai dengan 11 Juli. Namun sejak itu volume mulai menurun seiring dengan pergerakan harga yang sideways. Ini wajar sebagai bagian dari fase retest atau konsolidasi sehat. Jadi kesimpulannya momentum naik masih ada, namun kita butuh konfirmasi lanjutan dari breakout harga dan juga dukungan volume yang meningkat agar Ethereum bisa lanjut menembus zona 3000. Kemudian untuk selanjutnya segmen strategi dan juga skenario. Yang pertama untuk skenario bullish.
bullish. Jika ETH mampu bertahan di atas 2.900 di sini dan breakout dari zona 3.000 sampai dengan 3.050 di sini, kemungkinan besar target lanjutan menuju ke 3.200 sampai dengan 3.280. Untuk entry plan, entry on breakout 3000 dengan konfirmasi candle plus volume. Alternatifnya entry di support 2880 jika ada sinyal bullish reversal. Selanjutnya untuk skenario bearish atau koreksi sehat, ETH akan gagal bertahan di atas 2880 dan breakdown ke bawah. Target koreksi menuju 2750 sampai dengan 2700 sebagai area pantulan. Jangan lupa, tren besar masih naik, tapi koreksi ringan itu sehat. Nah, kembali ke prediksi kita sebelumnya, kita sudah memetakan bahwa selama ETH bertahan di atas zona konsolidasi di 2780 sampai dengan 2800 di sini, maka peluang rally sangat tinggi. Dan benar, ETH melesat dari 2800 ke hampir 3000 hanya dalam waktu beberapa jam. Ini membuktikan bahwa struktur teknikal ETH saat ini sangat bersih, price action yang sangat bisa dibaca, dan semua ini terjadi tanpa perlu sinyal rumit. Jadi untuk kesimpulan Ethereum hari ini, ETH sedang retest setelah rally besar, struktur teknikal masih bullish, tapi kita sedang berada di zona krusial. Apakah retest ini bertahan atau gagal? Nah, tentukan strategi kamu. Jangan FOMO di resistance, kemudian gunakan breakout confirmation atau retest support untuk entry yang lebih aman. Nah, sekian untuk technical analisis BTC dan Ethereum hari ini. Kalau kamu suka dengan analisis teknikal seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng untuk notifikasi supaya nggak ketinggalan update harian. Kemudian, kalau kamu ingin saya analisis koin-koin lain seperti SOL atau bahkan PP dan OP, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap tenang, tetap cerdas, dan jangan lupa chart dulu baru entry. Sekian dari saya Megdak Crypto, pamit undur diri. Bye-bye.